Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel Anime Manga. Seperti biasa, saya akan melanjutkan dongengin manga Chainsaw Man, yang mana kali ini berlanjut di chapter 13. Chapter 13 kembali dibuka dengan penjelasan Makima soal iblis senapan pada Denji. Dengan wajah memerah, Denji masih tidak percaya kalau Makima akan mengabulkan apapun permintaannya jika dia berhasil membunuh iblis senapan. Makima juga merasa mengabulkan apapun permintaan Denji tidak masalah, karena mengingat musuh yang harus dibunuh Denji adalah iblis senapan yang terkenal kuat. Kemudian Makima juga kembali bercerita soal iblis senapan yang muncul 13 tahun yang lalu. Saat itu, ketika seluruh dunia mengumpulkan senjata untuk balas dendam pada sang iblis, tapi saat itu juga menggunakan senapan merupakan hal yang dilarang dan terjadilah pemberontakan yang meningkat. Kemudian, setiap negara di dunia akhirnya berusaha menutupi berita iblis senapan, dan saat ketakutan akan senapan memuncak, ada serangan teroris yang memakai senapan di Amerika. Panel pun berganti pada sebuah keluarga yang berisi pasangan suami istri dan 2 anak laki-laki. Catatan yang perlu digarisbawahi, latar waktu kali ini bertepatan dengan munculnya iblis senapan. Lanjut ke cerita. Kali ini diperlihatkan panel di mana Pasturi yang digambarkan sedang menceritakan dongeng dalam buku pada salah satu anaknya. Kemudian anak yang satunya lagi datang dan mengajak ayahnya pergi keluar untuk bermain. Tapi sang ayah menolak karena Taiyo, anak paling kecilnya, sedang sakit dan menyuruh si kakak bermain sendiri. Merasa diabaikan, sang kakak pun berkata kalau Taiyo adiknya tidak pernah sehat dan selalu begitu. Mendengar perkataan kejam anaknya pada si adik Taiyo, sang ibu pun berkata kalau dia itu kakaknya, bersabarlah dan bermainlah sendiri. Akhirnya si kakak pun terlihat murung. Melihat kakaknya yang murung, Taiyo pun berkata kalau dia ingin bermain dengan kakaknya. Kedua orang tuanya pun mengizinkan. Kemudian Taiyo dan kakaknya pun pergi keluar untuk bermain. Namun saat akan pergi, sang ibu bicara pada Taiyo kalau dia merasa sakit, cepatlah pulang. Lalu mereka pun pergi. Saat sedang berjalan di atas salju, si kakak pun berbalik dan bicara pada Taiyo untuk tidak mengganggunya sambil melempar gumpalan salju pada Taiyo. Namun Taiyo tidak tinggal diam dan membalas lemparan kakaknya. Mereka pun akhirnya bermain lempar bola salju hingga tangan Taiyo kedinginan. Si kakak pun menyuruhnya membawa sarung tangan di rumah, karena kalau tidak, Taiyo akan demam dan menjadi masalah bagi kakaknya. Dengan segera, Taiyo pun berlari pergi menuju rumahnya untuk membawa sarung tangan. Si kakak pun tersenyum. Di sini ternyata kakaknya Taiyo ini merasa senang bisa bermain dengan adiknya, tapi malu untuk memperlihatkannya, atau bisa disebut tsundere lah. Kemudian si kakak pun pergi juga menyusul Taiyo ke rumah. Namun saat sampai di depan rumah, tiba-tiba rumah yang diisi adik dan kedua orang tuanya hancur seketika oleh serangan iblis senjata atau Gun Devil. Tidak hanya Jepang yang terkena dampak serangannya, ternyata hampir sebagian negara besar di dunia menjadi korban. Mulai dari Amerika dengan 548.012 korban, Cina dengan 316.932 korban, Kanada dengan 8.481 korban, Uni Soviet dengan 155.302 korban, Hawaii 720 korban, Meksiko 6.088 korban, dan India dengan 29.950 korban. Dalam waktu 5 menit, iblis senapan membunuh hampir 1,2 juta penduduk bumi, kemudian menghilang. Hingga saat ini belum pernah ada yang melihatnya. Kembali ke panel di mana Makima bercerita, kali ini dia memberitahu Denji setelah kejadian itu ketakutan pada iblis semakin meningkat. Dengan maksud melemahkan iblis senapan sebisa mungkin, peraturan penggunaan senjata diperkuat di setiap negara dan berita tentang kriminal, bencana, dan sebagainya mulai dilarang. Mendengar cerita iblis senapan yang pernah menggemparkan dunia dari Makima, Denji pun terlihat tegang dan merasa iblis senapan terlalu kuat untuk dilawan. Tapi kemudian Makima meyakinkan Denji bahwa Denji bisa mengalahkan iblis tersebut. Denji pun kembali ceria
dan berkata kalau dia mencoba sangat keras sekali, harusnya akan sangat mudah. Makima pun langsung memulai misinya dengan mencari iblis tersebut. Lalu Denji bertanya pada Makima bagaimana mereka bisa menemukan iblis napan tersebut. Kemudian Makima menunjukkan sebuah koper yang berisi potongan daging iblis napan yang mereka kumpulkan. Saat iblis lain memakan potongan iblis napan, kekuatan iblis itu akan meningkat, tidak peduli seperti apa kekuatannya. Kemudian Makima pun menunjukkan pada Denji kalau dia menggabungkan potongan dagingnya, mereka akan bergabung. Saat potongan dagingnya berkumpul dalam ukuran tertentu, mereka akan mencoba kembali ke tubuhnya untuk beregenerasi. Jadi, kalau Makima dan Denji membuat kumpalan daging iblis senapan lebih besar, mereka akan menemukan iblis senapan. Shin pun berpindah pada Hayakawa yang telah menemukan potongan daging iblis senapan setelah mengalahkan iblis yang memakan potongan daging iblis senapan. Sambil ditemani Himeno, kemudian Himeno berpikir kalau iblis yang memakan potongan daging iblis senapan itu terlalu kuat untuk iblis ikan kecil. Kemudian Himeno juga bertanya-tanya soal potongan daging iblis senapan yang dimakan atau iblis ikan kecil yang memakan. Sambil memegang potongan daging iblis senapan, Hayakawa pun bicara kalau misi mereka itu sama, yaitu membunuh semua iblis, dan itulah yang akan menuntun mereka pada benda itu. Maksud dari benda itu di sini yaitu iblis senapan. Panel selanjutnya pun diperlihatkan saat Hayakawa masih kecil dan sudah dewasa. Jadi cerita sebelumnya yang keluarganya mati itu adalah cerita Hayakawa. Kemudian panggilan permintaan pemusnahan iblis untuk keamanan publik pun datang. Potongan iblis senapan yang dipegang Hayakawa juga bergerak, yang menjadi tanda ada iblis lain yang memakan potongan lain dari iblis senapan di dekatnya. Chapter 13 pun ditutup dengan panel di mana Hayakawa, Himeno, Denji, Power, Kobeni, dan Hirokazu mereka semua diperintahkan untuk membunuh iblis yang berada di dalam Hotel Morin. Itulah akhir dari chapter 13. Kita akan bertemu di chapter selanjutnya. Sampai jumpa.